Halo teman-teman, selamat subuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Kenong Jalan-Jalan. Jangan lupa mengikuti vlog saya. Kali ini saya akan menuju ke Palangkaraya. Estimasi hari ini akan perjalanan sekitar 7,5 jam melewati Buntok dan Kabupaten Kapuas. Semoga jam 11 atau jam 12 siang biar bisa langsung check in. Ini suasana pagi hari sekitar 04.30 saya berangkat. Cuaca cerah dan penerangan di Kabupaten Tabalong sangat terang sekali. Persiapan sebelum berjalan, jadi saya mulai harus helm, jaket, jas hujan, bahan bakar, sama kesiapan motor itu harus sangat prima. Kita memasuki kota Tamiang Layang, ibu kotanya Barito Timur. Jadi ini kondisi gambaran dari ibu kota Barito Timur, yaitu Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, pukul 05.30. Setelah Tamiang Layang, nanti kita ke Bundaran Ampah. Setelah Bundaran Ampah nanti kita belok kiri. Nanti kita akan menuju ke Kabupaten Barito Selatan, ibu kotanya Buntok. Kota Tamiang Layang ini dulu itu pecahan dari Barito Selatan, ibu kota Buntok. Jadi dulu hanya Barito Selatan. Setelah ada pemekaran, akhirnya ada Barito Timur yang dipisah menjadi Tamiang Layang ini. Jadi kayak gini. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Habis tadi malam itu hujan deras, jadi ini udah pukul 06.30. Suasana pagi hari masih kabut, bahkan jalan aja hanya terlihat sekitar 30 meter. Jadi kita harus hati-hati. Ini kanan kiri ini kabut. Biasanya kalau malam hujannya deras, itu pagi hari suasana kabut karena masih banyak pohon-pohon yang ada di kanan kiri ini. Nah, kalau belok kanan itu ke Langan. Langan itu daerah transmigrasi yang pernah saya kunjungi kemarin. Yang dekat pemukimannya itu dekat perkebunan kelapa sawit, Desa Langan namanya. Ini teman-teman, ini adalah Kecamatan Ampah. Kecamatan Ampah yang ada di Barito Timur. Dari Tamiang Layang itu kurang lebih jaraknya sekitar 30 km. Nah, ini pasar Kecamatan Ampah. Ini kalau pagi itu lalu lalang kendaraan untuk orang belanja jualan itu di sini
di sepanjang pinggir jalan ini sangat padat sekali. Nanti ada Bundaran Ampah. Bundaran Ampah itu nanti saya belok kiri, nanti ke arah Buntok, Barito Selatan. Ini jembatan Ampah, itu pasarnya, yang kiri jalan itu pasar. Nah, teman-teman kalau pernah tinggal di sini atau bekerja di sini atau jualan di sini atau ke rumah saudaranya, ini situasi kondisi pasar Ampah sekarang. Jadi masih banyak aktivitas warga yang belanja di sini, karena mayoritas ini dari desa-desa nanti belanja bulanan itu ke kecamatan ini. Sini banyak. Di sini kalau mau nginep juga ada, banyak penginapan juga. Harganya rank 200 sampai 300. Hotel bintang 2, hotel bintang 3. Ini masjid Kecamatan Ampah. Kemarin saya akan pernah review daerah transmigrasi yang ada di sekitar sini. Itu ada Palorejo, ada Sumberjo, terus ada lagi tuh yang lewati Jalan Holing, itu ada juga. Nah, itu kalau lurus itu Buntok, kalau ke kiri itu lurus itu Muara Teweh, ke kiri Buntok. Nah, itu Bundaran Ampah. Jarak dari sini ke Muara Teweh sekitar 60 kilo, kurang lebih 60 kilo. Nah, ini lurus itu ke Muara Teweh, ibu kotanya Barito Utara. Nah, kalau kalian mau ke Samarinda bisa lewat Muara Teweh, nanti tembusnya itu Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, baru ke Samarinda. Lain kali kalau ada waktu luang nanti saya akan insya Allah jalan-jalan ke Muara Teweh, tembusnya Balikpapan. Oke, kita menuju ke Buntok. Kalau kalian dari Bundaran Ampah tadi mau ke Buntok itu hati-hati teman-teman, jalannya kurang bagus dan banyak berlubang nih. Ini ada yang amblas ke bawah, itu berlubang. Jadi tidak semua jalannya bagus. Selain kurang lebar, jalannya itu banyak tambalan. Terutama jalan di malam hari itu kalian harus hati-hati, karena kalau pegas kita atau per kita itu tidak bagus, itu terasa banget ke tempat duduk itu. Semoga ini jalan ini yang berlubang itu ditempel atau dicor atau diaspal ulang biar masyarakat nyaman dalam mengendarai. Airnya hitam. Oh, hitam ya, pekat. Nah, teman-teman, komoditas utama warga di sini itu rata-rata itu kelapa sawit. Nah, ini hamparan kelapa sawit yang baru ditanam sekitar umur 2 tahunan ini. Karena di sini itu tidak jauh dari sini itu ada pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dijadikan minyak. Jadi sepanjang berapa kilometer persegi daerah sini itu rata-rata ditanamin kelapa sawit. Ada karet, tapi hanya sebagian aja, tidak terlalu banyak gitu yang ditanamin lahannya untuk budidaya tanaman karet itu.
ini masih hutan, bukan hutan ya, masih semak belukar yang belum ditanamin sebagian. Nah kayak gini. Ini nanti ke Buntok Barito Selatan. Di dekat Selamat Datang masuk, nanti kiri jalan itu Polres Barito Selatan. Ini saya tempuh dari Tabalong kurang lebih sekitar 2 jam lebih, teman-teman. Nah, kenapa salah ya? Harus lewat kiri, ke kiri sini. Jadi ada median, saya tadi lewat kanan, makanya harusnya lewat kiri sini. Kenapa saya pilih lewat sini mau ke Palangkaraya? Pertama itu saya itu belum pernah lewat sini, jadi saya pengen tahu ke Palangkaraya lewat jalur Tamyang Layang, Buntok, nanti Kapuas, habis itu Kapuas, Pulang Pisau, baru Palangkaraya. Jadi saya baru pertama kali lewat sini. Yang kedua, jarak tempuh itu sekitar 347 kilo kalau lewat sini. Estimasi itu 6 jam. Nah, kalau lewat Tabalong, terus Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, terus Hulu Sungai Selatan, terus Tapin, Banjarmasin, habis itu Kuala Kapuas, Barito Kuala Kapuas, terus Pulang Pisau, Palangkaraya itu sekitar 419 km, jadi lebih panjang lewat sana. Tapi kalau untuk ramean itu lewat sisi jalur lingkar selatan, teman-teman. Kalau lewat sini itu kendaraan pastikan speed karena banyak melewati hutan. Nah kayak gini kota Buntok yang ada di Barito Selatan. Kotanya sih nggak begitu ramai. Yang ramai itu yang dekat sungai, pesisir sungai sana. Nanti saya nggak lewat kota, teman-teman. Jadi sebelum masuk kota saya bundaran itu belok kanan. Di Buntok, Muara Tewet, Tamyang Layang itu kita kalau mau naik transportasi umum itu susah sekali. Dulu ada Damri, angkutan perintis, tapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Ada Kolte, tapi kadang kalau penumpang itu tidak penuh kan, setoran itu tidak sama operasional itu tidak sesuai, kadang tidak berangkat. Jadi kalau ke Muara Tewet, Buntok, Tamyang itu rata-rata juga pakai kendaraan sendiri, kalau enggak charter itu atau sewa mobil. Yang ada kendaraan umum itu bis besar itu cuma jalur Banjarmasin, Tabalong, Tanah Grogot, Panajam, Balikpapan, Samarinda. Itu kalau bis besar itu ada, tapi kalau di sini susah. Nah, ini memasuki kota Buntok kayak gini, kotanya kayak gini. Itu lapangan bola, itu bundaran. Kalau mau swafoto, mau jalan-jalan tuh di sini, di bundaran ini. Dulu pernah saya review. Palangkaraya 190 km, Kapuas Timpas 90 km, Jembatan Kalehan 18 km. Jadi kita 190 km lagi
dari Buntok. Ini jembatan mau ke Kapuas Palangkaraya lewat sini. Kalau kiri itu nanti ke Buntok. Nah, ini kiri Buntok, kanan Palangkaraya. Makanya saya tadi tidak lewat tidak lewat kota Buntok yang dekat Sungai Barito itu, karena kalau muter situ jauh, apalagi itu ada jembatan alternatif. Tapi jembatan itu hanya bisa untuk roda 4 yang kendaraan pribadi atau roda 2. Kalau yang angkutan berat itu tidak boleh jembatan alternatif itu tadi. Kita menuju Kabupaten Kapuas. Isi minyak. Kita isi minyak dulu 3 liter Pertamax 3 liter. Di sini kalau pagi pom bensin antri ya. Antri benar. Penuh ya. Tiap pagi gitu. Tiap pagi. Panjang. Itu bisa sampai sore. Iya. Tinggi. Menjulur sampai jalan itu orang antri mobil maupun Di seberang dari kah? iya. Solar, jualan solar juga ya. Tinggi. Sos penuh. Kapasitasnya 4 liter. Kalau di seputar Kalteng itu, kalau kita perjalanan jauh touring itu, untuk mendapatkan akses minyak selain di pom bensin itu nggak terlalu susah teman-teman. Jadi setiap warung itu selain jual sembako juga jual minyak Pertamax, Pertalite. Jadi tidak perlu khawatir kalau lagi touring di kota-kota ya yang diadakan di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, terutama melewati jalur provinsi atau jalur kabupaten. Pandasem, Palangkaraya, ukuran Pandasem. Anjing. Jadi kalau lewat sini tuh harus hati-hati karena di sini banyak anjing yang berkeliaran. Karena kalau kita nabrak anjing, kalau dulu itu akan kena anjing, akan kena itu hukuman adat. Kalau waktu saya di Papua dulu itu, kalau kita nabrak anjing, nabrak babi, itu kena hukuman. Itu mengganti biaya yang ditabrak. Kayak babi gitu, kalau yang ditabrak betina
itu kalau pas lagi hamil atau menyusui itu dihitung putingnya ada 20 kali harga babi itu seumpama 20 juta gitu. Nah itu putingnya ada 5 gitu ya, 100 juta sama induknya jadi 120 juta. Nah, gitu teman-teman harus hati-hati. Selain kita menyayangi hewan, kita juga harus menjaga kecepatan dalam berkendara. Itu aja teman-teman. Nah, ini namanya jembatan Kalahyon. Nah, ini jembatan yang merupakan ikonnya Kota Buntok itu ini teman-teman. Jembatan Kalahyon. Nah, jembatan ini diambil nama desa yang ada di sini, kecamatan apa ya? Kecamatan Dusun Selatan apa ini? Nah, ini jembatan Kalahyon. Kita lihat bentar. Nah, ini itu tongkang. Kita lihat bentar nih, bentar. Nah, ini jembatan Kalahyon ini menghubungkan Kota Buntok menuju Kabupaten Kapuas atau mau ke Muara Teweh itu lewat sini juga. Nanti ke Palangkaraya juga bisa lewat sini ke Gunung Emas, kalau Gunung Emas sana teman-teman. Nah, ini jadi jembatan ini panjangnya ini sekitar 620 meter. Nah, lebarnya ini 9 meter. Jadi ini jembatan ini tuh kayaknya jembatan terpanjang nomor 1 apa 2 ini di Kalimantan Tengah ini. Nah, ini Sungai Barito, itu tongkang, itu tongbutnya itu Kota Buntoknya kiri sana. Jadi lalu lalang tongkang itu tiap hari itu lewat sini. Sama ini transportasi dulu kalau dari Banjarmasin itu Pelabuhan Trisakti mau ke Muara Teweh itu lewat sini pakai kapal motor itu. Jadi ini waktu tahun 60 70 itu orang mau ke Palangkaraya, Banjarmasin itu rata-rata itu lewat sini karena akses darat itu belum tersambung mungkin ya. Jadi dulu sehari sekali itu dari Muara Teweh ke Banjarmasin tuh lewat sini teman-teman, bawa barang-barang, bawa penumpang. Nah, sekarang itu hanya 1 minggu sekali karena satu sisi penumpangnya udah berkurang karena orang udah punya banyak kendaraan bermotor atau roda 2 atau roda 4. Yang kedua itu orang udah jarang itu mau ke Banjarmasin, ke Muara Teweh itu. Selain itu ongkosnya juga mahal. Hanya 1 minggu sekali sekarang. Itu aja membawa barang-barang dagangan aja. Yang pertama itu. Yang kedua itu cuma orang yang rumahnya di pinggir Sungai Barito mau akses keluar itu susah. Itu masih pakai motor kapal kayak gini. Kayak di Klanis, Telaga Itar itu kan ke luar itu susah. Jadi mau transportasinya itu rata-rata masih pakai kapal. Nah, itu. Ini Sungai Barito, sungai terpanjang nomor 3, 908 kilo. Yang terpanjang nomor 1 itu di Kalimantan itu Kapuas 1940, kedua Mahakam itu 980 km. Nanti muaranya di Pulau Jawa, di Laut Jawa sana. Kalau ini Barito itu 908 kilo. Lumayan panjang nih. Tuh tongkangnya di dalam. Kita sambil jalan, sambil cerita. Nggak tahu ini 2000 berapa tuh dibangun ya. Kalau nggak salah 2006, selesai 2010. Infonya dulu itu sempat
salah konstruksi itu ambruk terus dibangun lagi, bener apa enggak? Nah itu tongkangnya ini rata-ratanya 12 tonan ini, 12 ton, 8.000 ton, 8.000 ton, ada 12.000 ton. Nanti bisa dibawa ke pembangkit listrik, diekspor ke Cina, ke India, yang negara konsumen terbesar batu bara yang dari Indonesia itu. Di sana luas sekali. Kita melewati perkampungan yang ada di dekat Sungai Bari itu. Nah, ini kampungnya, dan depan itu Sungai Bari itu. Nah, ini Sungai Bari itu. Jadi yang tidak jauh dari jembatan tadi, kita dekat dengan perkampungan. Ini jalannya, ini kampungnya, itu Sungai Baritonya. Jadi mayoritas warga di sini selain sadap karet juga sebagai nelayan. Jadi udah biasa ini kalau lagi air pasang itu nanti sampai di sini. Tapi kalau air surut itu nanti sungai itu buat wisata. Di bawah jembatan tadi itu buat wisata. Kalau lagi pasang airnya sampai di sini, nggak bisa aktivitas lagi. Tapi udah hal biasa kayak gitu, udah biasa kayak gitu. Danya di sini dihuni oleh suku Danyak, kalau nggak salah ya itu Danyak Manyang. Sarang Walet. Saya pernah ke Mahakam itu, sepanjang sungai Mahakam itu banyak sarang walet di situ. Tapi di sini sarang walet itu nggak begitu banyak ya. Tapi kayaknya kalau dicoba, kalau punya modal gitu, bagus juga mungkin. Di sini sebenarnya kalau dibuat kafe, tempat terus tempat apa, rumah makan terapung ya, berbau wisata-wisata itulah. Itu kayaknya lumayan juga karena akses dari jalan raya tadi nggak jauh, cuma sekitar paling 30-40 meter itu udah sampai kampung ini. Sini teman-teman, di dekat ini dulu ada Tras Danau, ini terkenal dengan apa, budidayanya nanas madu. Jadi nanas ini ditanam tumpang sari, sama dengan apa, kelapa sawit itu nanti bawahnya itu ditanamin nanas. Nah, nanasnya itu nanti nggak dipupuk katanya, nggak dipupuk, nggak diapa-apain, infonya gitu. Tapi hasilnya itu bagus, jadi manis gitu. Namanya nanas madu di sini. Ini kiri ini nanas semua. Kadang ditumpang sari sama karet, kadang tumpang sari sama
kelapa sawit gitu. Padahal pH-nya nggak tahu ya, pH-nya mungkin tinggi nih. Itu pohon karet, hampir rata-rata di sini pohon apa tumpang sarinya sama buah nanas. Nanti kita mampir kalau yang ada yang dikupas, tapi kalau nggak dikupas nggak jadi. Terus harganya itu murah, 10.000 itu satu. Kalau beli 5 gitu paling 40.000. Itu budidaya tanaman nanas semua ini belum berbuah nih, baru berbunga. Ada kecelakaan. Truknya guling karena mungkin muatan berat, kecepatannya nggak terkontrol, akhirnya miring. Ini memasuki Kabupaten Kapuas, teman-teman. Jadi ini sepanjang 10 km atau sekitar 15 km ini kanan kiri ini banyak hutan, tapi bagusnya jalannya mulus rata. Nah, kalian kalau lewat sini pastikan BBM itu full, karena sekitar 10-15 km itu tidak ada rumah dan tidak ada bengkel. Kalian bisa lihat di map. Ini pepohonan liar semua, ini hutan nih. Tapi listrik sepanjang jalan ini ada. Makanya kalau lewat jalur tengah mau ke Palangkaraya dari Buntok atau dari Muara Tewek, itu pastikan siang hari atau pagi hari. Kalau malam hari ini gelap gulita ini daerah sini. Sirawon lontong. Ada nasi sop. Ada apa? Ya, nasi sop. Minumnya apa? Teh hangat. Teh hangat. Ya. Nasinya dipisah, Mas. Dipisahkan? Ya, sama sopnya. Perjalanan sekitar hampir 4 jam. Sekarang ada di rest area di Kabupaten Kapuas. Kita istirahat dulu. Nah, kita istirahat dulu di tempat istirahat di Kabupaten Kapuas. Ini muka udah mulai lesu karena perjalanan udah 4 jam. Nah, kita akan sarapan dulu. Ini sekitar pukul 09.30. Kita pesan nasi sop sama teh hangat. Teman-teman, ini ada nasi dipisah, ada sop, ada teh hangat. Untuk menambah tenaga perjalanan lagi ke Palangkaraya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah makan. Tadi sempat bincang-bincang sebentar. Jadi di sini itu nomor untuk apa? Telekomunikasi itu ternyata ada, tapi jauh di sana. Tapi untuk jangkauan, untuk sinyal itu susah. Tadi itu yang punya tadi itu ini teman-teman.
pakai Starlink gitu. Jadi bayarnya itu awal 8 juta, bayar bulannya hanya 800. Bagus sekali pakai Starlink itu. Oke, kita memasuki, ini depan saya ini namanya Jembatan Timpa, diambil nama kecamatan yang ada di sini, namanya Kecamatan Timpa. Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas. Kanan sama ke kiri. Kita lanjut lagi. Jalan ini masih hutan. Tadi itu saya mampir rumah makan itu pakai, kalau cuacanya mendung itu pakai aki itu ternyata. Tapi kalau cuacanya terang dia pakai solar cell. Tadi kan ada tulisan free wifi, saya mau ngetes sambil nyoba wifi, ternyata dia pakai solar cell dan tadi itu nggak pakai aki katanya, sementara di stop dulu. Ya udah, nggak jadi, makan sebentar lanjut. Selamat datang di Kabupaten Kapuas. Nah, kita memasuki Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ini perbatasan dari Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas. Setelah Kabupaten Kapuas, nanti kita masuk Pulang Pisau, baru ke kota Palangkaraya. Sekitar 100 km lagi kita akan menuju kota Palangkaraya. Di sini kalau mau cek sinyal susah. Ternyata di sini belum ada ini tower untuk pemancar sinyal telekomunikasi. Jadi sepanjang jalan ini kita mau berkomunikasi atau melihat rute perjalanan kita tidak bisa. Monyet. Kalau kita berhenti bawa makanan direbut, itu dikasih nanas tuh anaknya. Jadi kalau kalian bawa makanan kasih langsung dimakan ini. Oh, dikasih pisang. Populasinya semakin menurun di Kalimantan ini karena tempat tinggalnya di hutan dan ketersediaan makanan itu udah semakin berkurang. Makanya kalau musim kemarau itu dia datang ke rumah-rumah penduduk itu minta makan, minta minum. Palangkaraya ke kiri, Pujon lurus, kita ke kiri. Nah, ini kita baru menemukan rumah penduduk, kurang lebih 20 kilo dari itu hanya bangunan kanan kiri itu cuma rest area aja, tempat makan. Ini sudah ketemu perkampungan, perkampungan penduduk yang sudah padat. Ada warung makan Permata. Lagi. Akhirnya saya mendapatkan perkampungan
setelah 20 km perjalanan berupa hutan kanan kiri. Ada bakso idola di Tabalong, itu ada juga bakso idola. Palangkaraya kurun lurus, Lungkuh Layang belok kiri. Kalau mau ke Lungkuh Layang belok kiri. Sudah lurus. Ini namanya Kecamatan Timpah. Desanya saya kurang tahu. Dari perjalanan saya tadi itu, jalan yang agak rusak itu setelah bundaran Ampah tadi teman-teman, itu jarak 3 kilo itu ada jalan agak rusak, itu sekitar 4 kilo. Nanti memasuki Kota Botongnya itu jalan halus. Nah, setelah jembatan yang panjang tadi itu mulai rusak, nanti memasuki perbatasan antara Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas itu jalan udah bagus lagi. Jadi kayak gitu, dari akses jalannya itu rata dan tidak terlalu belokannya itu tidak terlalu curam lah. Jadi cocok kalau untuk touring lewat jalur tengah. Yang penting kesehatan motor itu terjaga, karena kalau sampai ada kerusakan di perbatasan tadi sama kebocoran ban gitu, bengkelnya itu adanya di mau masuk dekat jembatan Timpah tadi di situ. Semenjak 5 tahun ini ya, curah hujan di Kalimantan Tinggi ini, untuk kebakaran hutan itu sekarang itu udah nggak ada. Bahkan pos-pos untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah jarang didirikan di sepanjang jalan yang frekuensi atau tingkat kebakarannya itu tinggi. Sekarang udah jarang. Dulu infonya itu sepanjang jalan ini ada untuk pos, untuk kalau ada kebakaran hutan itu langsung tanggap daruratnya itu cepat. Karena ini daerah rawan kebakaran juga teman-teman. Makanya di sana tadi ada pos, ada pelangkan, tulisannya itu dilarang membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar. Makanya sekarang itu jarang kebakaran. Syukurlah, karena curah hujan di sini tuh hampir tiap minggu 3 kali 4 kali itu. Jadi udah nggak kenal musim kemarau lagi sekarang itu. Ini pasar Ampah nih. Jadi kanan kiri ini banyak penjual toko sembako. Pusat keramaiannya di sini, teman-teman. Ya sama seperti pasar-pasar di Kecamatan Kalimantan. Mau belanja kebutuhan sembako di sini, mau istirahat bisa di sini. Tadi teman-teman, di setelah jembatan tadi ternyata ini perkebunan kelapa sawit lagi ternyata. Aku pikir sampai depan sana itu kampung, ternyata kampungnya itu hanya sedikit aja tadi, nggak begitu luas. Ini kita memasuki kebun kelapa sawit lagi. Jadi komoditas utamanya Kabupaten Kapuas ini kelapa sawit ini ternyata. Luas juga ya. Kalimantan Tengah itu luasnya itu sekitar 155.000 meter persegi. Nah
Kalau Jawa itu kan hanya 128.000 meter persegi. Nah, panjangnya itu kalau Jawa itu kan dari Anyer sampai Panarukan itu 1.200. Berarti kalau ini harus tambah Bali biar 1.500 atau kilometer. Ini baru belum saya jelajahi semua ini Kalimantan Tengah ini. Hanya seperempatnya aja belum ada. Ini luas banget daerahnya. Dan lahan-lahan kosong itu masih banyak sekali. Rumah juga masih jarang. Sepanjang perjalanan yang saya lewati tadi teman-teman, setelah jembatan itu pemandangannya kayak gini, kelapa sawit, karet, semak belukar, panjang sekali Kabupaten Kapuas itu. Jadi kalau kalian lihat di map itu Kabupaten Kapuas itu panjangnya itu dari selatan ibu kotanya Kuala Kapuas sampai Muara Teweh, bayangin. Itu kalau di Jawa udah menjadi 3-4 kabupaten itu. Itu kalau di sini cuma 1 kabupaten. Itu panjangnya dari ujung selatan sampai mendekati Muara Teweh sana. Kayak gini pemandangannya. Saya sampai ngantuk karena nggak ada yang dilihat selain ini. Kasih. Ya. Sampai di kota Palangkaraya tercinta. Ini ikonnya kota Palangkaraya, namanya Jembatan Kahayan. Jembatan Kahayan ini kalau nggak salah ini panjangnya sekitar 600 meter ya, dengan lebar sama, kurang lebih 8 atau 9 meter. Ikonnya kota Palangkaraya teman-teman. Sungai Kahayan, itu Sungai Kahayan. Kayak gini nanti saya akan keliling kota Palangkaraya. Setelah Isoma dulu, itu rumah-rumah penduduk yang di dekat sungai. Ini udah kota Palangkaraya. Kalau ke kiri sana nanti ke kota Banjarmasin, ibu kotanya Kalimantan Selatan. Jaraknya sekitar 192 km. Kalau ke barat, ke kota Pontianak, ibu kotanya Kalimantan Barat, itu sekitar 1.200 km. Masih jauh sekali. Anyer sampai Panarukan di Pulau Jawa. Nanti kalau naik ke Sambas, habis Sambas nanti ke Singkawang, itu nanti ke Malaysia, ke Kuching. Di Malaysia itu ada Provinsi Kuching, ada Provinsi Sarawak, ada Brunei, ada Sabah. Sabah itu berbatasan sama Nunukan di Kalimantan Utara. Di
Insya Allah kalau ada umur panjang sama rezeki nanti saya akan ke Kucing lewat Pontianak lewat darat, tapi harus pakai paspor juga. Nah ini teman-teman, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya, perjalanan saya tadi itu berangkat pukul 5 sampai sini pukul 9 pukul 1. Jadi estimasi berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam 8 jam perjalanan, tapi mampir-mampir sama istirahat total 2 jam. Jadi sekitar perjalanan saya, kita lurus saja, kita lurus. Total perjalanan saya sekitar berapa tadi? 7 jaman ya, 7 jaman ya, dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam. Kalau lewat Banjarbaru itu lebih lama, sekitar 80 kilo. Nah mungkin sampai di situ. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ikuti vlog saya, channel saya Kenong Jalan-Jalan, like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.